Waktu bahas Terra Infinita kemarin, ada komen yang bilang kalau tembok di Antartika itu ada hubungannya sama tembok Yajuj dan Majuj. Lupa komennya itu persisnya kayak gimana, tapi intinya ada yang ngebahas soal Yajuj dan Majuj. Nah, setelah cari tahu sana-sini, kayaknya Yajuj dan Majuj ini menarik buat dibahas, karena udah banyak yang request juga sih dari zaman dulu. Nah, sebenarnya Yajuj dan Majuj ini lebih populer dalam kepercayaan Islam dan teman-teman yang Muslim juga sebagian udah tahu soal kisahnya ini. Tapi ternyata nggak cuma Muslim aja yang mengenal sosok Yajuj dan Majuj. Dalam kitab Yahudi dan Kristen sebenarnya ada juga sosok yang kayak gini nih. Tapi orang Yahudi dan Kristen mengenal mereka dengan sebutan Gog dan Magog. Dan semua agama tadi tuh sama-sama menggambarkan kalau Yajuj dan Majuj atau Gog dan Magog adalah kaum yang membawa kerusakan yang bakalan muncul di akhir zaman. Nah, kali ini kita bakalan bahas siapa sih Yajuj dan Majuj ini dan kalau mereka ada, kira-kira di mana lokasi mereka. Kisah Yajuj dan Majuj dipercaya oleh umat muslim sebagai salah satu pertanda datangnya hari kiamat. Yajuj dan Majuj sendiri dimention dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 93-98. Di situ dituliskan bahwa suatu ketika seorang raja yang bernama Zulkarnain mengunjungi sebuah daerah yang terletak di antara dua gunung. Di belakang dua gunung itu ada sebuah kaum yang bahasanya itu nggak bisa dimengerti. Nah, Raja Zulkarnain pun diberitahu kalau kaum itu adalah Yajuj dan Majuj. Dia juga dikasih tahu kalau Yajuj dan Majuj ini adalah kaum yang suka bikin masalah, bikin ribut, pokoknya berbuat kerusakan di muka bumi. Supaya kaum Yajuj dan Majuj nggak berbuat kerusakan lagi, akhirnya Raja Zulkarnain membangun sebuah dinding raksasa yang misahin Yajuj dan Majuj dengan dunia luar. Dinding itu terbuat dari campuran besi dan tembaga dan dibangun dengan sangat tinggi. Tinggi dinding itu hampir sama dengan tinggi kedua gunung di sekitarnya. Nah, dinding ini dibuat dari campuran besi dan tembaga dengan tujuan supaya kaum Yajuj dan Majuj nggak bisa melubangi dinding ini. Dan dibangun dengan sangat tinggi supaya Yajuj dan Majuj ini nggak bisa mendaki atau melewati dinding ini. Dari situ mungkin kalian bisa ambil kesimpulan kalau Yajuj dan Majuj ini beneran sangat berbahaya. Sehingga Raja Zulkarnain yang dikisahkan dalam surah Al-Kahfi sampai repot-repot bangun dinding ini. Tapi meskipun dinding ini bisa dibilang sangat kuat, dalam ayat 98 surah Al-Kahfi dituliskan kalau suatu saat dinding ini bakalan hancur atas izin Tuhan. Lalu dalam ayat 99 dikatakan juga kalau Yajuj dan Majuj ini bakalan tersebar di muka bumi, berbaur sama manusia. Selain surat Al-Kahfi, Yajuj dan Majuj juga dimention di surah Al-Anbiya ayat 96. Di situ dikatakan bahwa saat tembok Yajuj dan Majuj terbuka, maka kaum ini akan turun dari tempat-tempat yang tinggi, yang mungkin bisa diartikan bahwa mereka ini muncul dari gunung-gunung. Ini, please correct me if I'm wrong, tolong koreksi kalau salah ya. Nah, selain di dalam Al-Quran, Yajuj dan Majuj juga disebutin dalam beberapa hadis. Buat kalian yang belum tahu, jadi hadis ini adalah kumpulan perkataan Nabi Muhammad, seorang rasul dalam kepercayaan Islam. Ada beberapa hadis yang menceritakan soal Yajuj dan Majuj ini. Misalnya dalam Sahih Muslim, bab Zikrut Dajjal. Di situ disebutin kalau Yajuj dan Majuj bakalan keluar di hari kiamat. Dan saat mereka melewati sebuah danau, mereka meminum sampai habis dan kering air danau itu. Entah apakah ini gambarin banyaknya jumlah mereka atau gambarin kalau Yajuj dan Majuj ini sangat serakah. Lalu dalam Sahih Muslim juga diceritain kalau Yajuj dan Majuj ini berusaha membunuh semua orang yang ada di bumi. Dan setelah mereka melakukan itu, mereka makin sombong dan berusaha bunuh makhluk yang ada di langit dengan cara melemparkan anak panah mereka ke langit. Pokoknya mereka ini digambarin sebagai kaum yang senang berbuat kerusakan di bumi, kayak yang tadi aku bilang. Makanya mereka tuh sekarang dikurung di suatu tempat yang dindingnya itu terbuat dari campuran besi dan tembaga. Meskipun mereka dikurung, Yajuj dan Majuj ini tiap hari berusaha buat melubangi dinding itu. Seperti yang diceritakan dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 3153 bahwa Yajuj dan Majuj berusaha melubangi dinding tembok itu hampir setiap hari. Dan dalam hadis yang lain disebutin kalau dinding penahan Yajuj dan Majuj udah berlobang sebesar ini. Kemudian seperti yang dibilang di awal tadi, tembok itu bakalan hancur dan Yajuj dan Majuj akan keluar. Pas setelah Nabi Isa atau mungkin kalau dalam kepercayaan Kristen, Yesus muncul di akhir zaman. Ciri-ciri Yajuj dan Majuj.
Setelah tadi ngebahas soal siapa mereka dan tugasnya ngapain, sekarang kita bahas tentang ciri-ciri mereka. Tapi sebelum itu kita bahas dulu sebenarnya Yajuj dan Majuj ini termasuk makhluk apa? Soalnya beberapa sumber tadi cuma menggambarkan Yajuj dan Majuj adalah suatu kaum. Gak dijelasin kan mereka ini apakah monster, raksasa, atau semacam makhluk lain. Tapi beberapa sumber mengatakan kalau Yajuj dan Majuj ini adalah kaum dari keturunan Yafits atau Yafet, salah seorang anak Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini punya beberapa anak. Kalau dalam tradisi Islam dikenal ada 4 anak, yaitu Sam, Ham, Yafits, dan Kan'an yang tewas tenggelam waktu kejadian banjir besar. Yajuj dan Majuj ini adalah keturunan dari Yafits atau Yafet yang juga menjadi nenek moyang bangsa Turki, Slavia, Mongol, Cina, dan lain-lain. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dikatakan kalau Yajuj dan Majuj punya ciri-ciri fisik kayak gini nih. Bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang, dan wajahnya itu mirip kayak tameng-tameng yang dilapisin kulit. Dari ciri-ciri yang disebutin tadi, maka beberapa orang mengatakan kalau Yajuj dan Majuj berasal dari ras Turki dan Mongol. Dan walaupun berasal dari ras itu, ciri-ciri fisik mereka nggak seperti manusia pada umumnya. Dalam sebuah buku karya Al-Qazwini, seorang kosmografer Persia dan ahli geografi keturunan Arab, dijelasin kalau bentuk fisik Yajuj dan Majuj itu aneh banget deh. Gak kayak manusia. Jadi di buku itu dibilang kalau kaum Yajuj dan Majuj bentuknya tuh macam-macam. Ada yang tingginya setinggi pohon cedar, ada juga yang pendek banget. Yang pendek itu cuma setengah dari tinggi orang dewasa. Mereka punya cakar dan giginya itu tajam. Mereka juga punya ekor yang berbulu dan 2 telinga yang sangat besar. Saking besarnya telinga mereka, satu bagian telinga itu mereka pakai sebagai kasurnya dan satunya lagi sebagai selimutnya. Seluruh tubuh mereka hampir ditutupi rambut yang banyak banget. Dan mereka berkomunikasi kayak burung merpati, juga mereka melolong seperti anjing. Salah satu jenis makhluk ini juga dikatakan sering manjat pohon dan gak suka sama manusia. Kalangan wanita dari Yajuj dan Majuj juga dikatakan tidak akan meninggal sebelum melahirkan ribuan anak. Dari situ mungkin bisa diartikan ya, kalau Yajuj dan Majuj ini umurnya lama banget dan bisa melahirkan banyak keturunan. Selain jumlah mereka banyak banget, mereka juga dikatakan sangat kuat. Tapi balik lagi ya, benar atau tidaknya ciri-ciri itu cuma Tuhan yang tahu. Lokasi tembok Yajuj dan Majuj. Setelah tadi kita ngebahas ciri-ciri dan penampilan fisik dari kaum Yajuj dan Majuj, selanjutnya yang tentu aja selalu bikin penasaran adalah di mana lokasi tembok Yajuj dan Majuj ini. Tembok Yajuj dan Majuj dikatakan di dalam Al-Quran dibangun di antara 2 gunung. Sampai sekarang kita nggak tahu pasti ya di mana lokasi 2 gunung itu. Tapi ada sebuah kisah yang terkenal yang mungkin teman-teman muslim udah tahu. Tentang seseorang yang ditugaskan mencari keberadaan lokasi tembok Yajuj dan Majuj di masa lalu. Namanya adalah Salam al-Tarjuman, seorang yang berasal dari Khazaria, yaitu suku nomadennya Turki. Salam ini dikenal sebagai seorang pengembara yang menguasai 30 bahasa. Buset dah, 3 aja kita udah pusing ya. Nah, jadi ceritanya kayak gini. Di zaman dulu ada seorang khalifah atau pemimpin Islam yang bernama Al-Watsiq Billah. Beliau ini adalah khalifah Bani Abbasiyah yang menjabat dari tahun 842 sampai 847 Masehi. Pada suatu hari, Al-Watsiq bermimpi kalau dinding Yajuj dan Majuj ini udah terbuka. Terus karena penasaran apakah mimpinya itu benar atau enggak, Al-Watsiq pengen cari seseorang buat pergi melihat dinding itu. Orang yang kemudian dipilih buat melakukan tugas itu adalah Salam al-Tarjuman. Salam kemudian dikasih bekal, sejumlah uang dan makanan, dan juga ditemani 50 orang pemuda. Setelah itu, rombongan ini kemudian memulai perjalanannya dari Samara, sebuah kota di Irak. Dari Samara, rombongan ini sampai di Khazar, yang terletak di antara Laut Kaspia dan juga Laut Hitam. Di situ mereka ketemu sama Raja Tarkan, pemimpin Khazar, dan nginep sehari semalam. Dari situ rombongan ini melanjutkan perjalanan sampai di kota Igu. Kota Igu ini bentuknya segi 4 dan punya gerbang masuk yang terbuat dari besi yang bisa ditutup dari atas. Di dalam kota Igu terdapat padang rumput yang luas dan beberapa bangunan. Di kota inilah Raja Zulkarnain dulu mendirikan perkemahan bersama tentaranya. Dari kota Igu, rombongan Salam kemudian menuju dinding yang diduga sebagai dinding Yajuj dan Majuj. Waktu yang ditempuh Salam dari kota Igu ke pembatas dinding itu sekitar 3 hari. Dan selama 3 hari itu, Salam melewati beberapa benteng dan desa-desa kecil.
Setelah 3 hari, Salam kemudian tiba di wilayah dinding pembatas yang diduga sebagai dinding Yajuj dan Majuj. Lokasinya berada di sebuah wilayah pegunungan yang bentuknya tuh kayak melingkar gitu. Orang-orang sekitar wilayah itu bilang kalau di balik dinding itu ada Yajuj dan Majuj. Kata mereka nih, Yajuj dan Majuj bentuknya bermacam-macam, dan Yajuj dikatakan lebih tinggi daripada Majuj. Dinding pembatas itu dibangun di ngarai di antara dua gunung, lebarnya sekitar 200 kubits. Satu kubit itu sekitar 46 sampai 53 cm. Kalau kita asumsikan satu kubit itu 53 cm ya, lebarnya adalah sekitar 10.600 cm atau 106 meter. Dari situlah kemudian Yajuj dan Majuj bakalan keluar dan nyebar ke seluruh dunia. Dinding itu dibangun dengan campuran besi dan tembaga, dan di salah satu bagian dinding itu terdapat ukiran ayat Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 98. Di bagian kiri dan kanan dinding ini terdapat benteng yang dijaga oleh beberapa orang. Lalu Salam kemudian bertanya kepada penduduk sekitar dinding itu, apakah mereka pernah melihat bangsa Yajuj dan Majuj? Lalu mereka menjawab, pernah melihat beberapa orang dari kaum Yajuj dan Majuj di atas gunung. Tapi setiap kali Yajuj dan Majuj ini pengen keluar dari gunung, tiba-tiba ada sebuah angin hitam yang meniup mereka. Jadi mereka kembali lagi ke tempat asalnya di dalam dinding. Salam juga nanya ke penduduk sekitar itu, apakah dinding ini udah pernah nih ngalamin kerusakan? Para warga menjawab tidak pernah, kecuali cuma ada sedikit retakan. Salam kemudian nyongkel retakan itu dan ngambil sedikit bagian dari retakan itu yang kemudian dibungkus sebuah kain. Nantinya akan diberikan kepada Khalifah Al-Watsiq sebagai bukti. Setelah mencatat semua hal-hal yang ada di dinding Yajuj dan Majuj, Salam kemudian pulang dan ngasih tahu perjalanannya kepada Khalifah Al-Watsiq. Khalifah Al-Watsiq kemudian senang sama berita itu dan ngasih Salam dan para pemuda yang menemaninya hadiah sebesar 1.000 dinar. Nah, kisah Salam Al-Tarjuman ini emang menarik, tapi nggak disebutin dengan jelas di mana lokasi pasti tembok Yajuj dan Majuj. Meskipun nama tokoh dan wilayah di dalam cerita itu emang ada di dalam catatan sejarah. Makanya catatan ini gak bisa dijadiin patokan di mana lokasi asli temboknya Yajuj dan Majuj. Beberapa peneliti bahkan menganggap kalau Salam itu sebenarnya ngelakuin perjalanan melintasi jalur sutra di Tiongkok. Dan di tengah perjalanan, dia sampai di sekitar wilayah yang dikenal sebagai lintasan Yumen atau Yumenguan. Di situ Salam ngelihat banyak benteng dan mengira kalau itu adalah benteng dari Zulkarnain. Contohnya seperti reruntuhan kastil Fangfa kecil yang terletak di lintasan Yumen. Tapi kita nggak bisa pastiin apakah Salam beneran sampai di tembok Yajuj dan Majuj, ataukah dia melakukan perjalanan ke Cina dan melihat banyak reruntuhan kastil, atau bahkan melihat tembok besar Cina yang kemudian dianggap sebagai dinding Yajuj dan Majuj. Selain catatan Salam, ada juga nih beberapa teori soal kemungkinan lokasi temboknya Yajuj dan Majuj. Beberapa sejarawan Muslim bilang kalau tembok Yajuj dan Majuj ini terletak di belakang pegunungan Kaukakus. Bahkan ada juga yang bilang kalau pegunungan inilah yang dimaksud sebagai benteng. Pegunungan Kaukakus sendiri adalah pegunungan yang dianggap sebagai pembatas alami antara Rusia Selatan dan Georgia, yang panjangnya sekitar 1.200 km. Kalau kalian buka Google dan lihat pegunungan ini, bentuknya itu mirip tembok yang besar dan kokoh. Pegunungan ini memanjang dari Laut Hitam sampai Laut Kaspia. Di pegunungan ini juga ada sebuah tempat yang dikenal sebagai Darial Pass, sebuah jurang yang dipisahin oleh sungai, dan di bagian kiri dan kanannya bukit besar. Dan inilah yang kemudian diduga sebagai lokasi tembok Yajuj dan Majuj dibangun. Soalnya kan di awal tadi dijelasin kalau tembok pembatas Yajuj dan Majuj dibangun di antara dua gunung. Tapi balik lagi, ini cuma sekedar teori, dan sebenarnya masih banyak teori lain. Tapi menurut kami pegunungan Kaukakus ini yang paling mendekati. Tapi kalau misal kalian punya teori lain, bisa tulis di kolom komen juga ya. Yajuj dan Majuj dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Konsep Yajuj dan Majuj yang bakalan muncul di hari akhir bukan cuma ada di kepercayaan Islam. Dalam kepercayaan Yahudi dan Kristen juga mengenal si Yajuj dan Majuj ini. Tapi sebutannya itu bukan Yajuj dan Majuj yang tadi aku bilang ya, Gog dan Magog. Gog dan Magog ada di dalam Alkitab dan mereka juga bakalan muncul di akhir zaman. Di dalam kitab Kejadian 10 ayat 2, Gog dan Magog disebutin sebagai keturunan dari Yafet, anak Nabi Nuh. Keturunan Magog dikatakan tinggal di bagian utara, kemungkinan di Eropa atau Asia Utara. Kalau di Alkitab, Gog itu dikenal sebagai pemimpin, sedangkan Magog nama wilayah. Ini tolong dikoreksi kalau salah ya.
Dan aku juga bukan ahli Alkitab. Nah, di dalam kitab Yehezkiel disebutin kalau Gog bakalan mimpin koalisi bangsa-bangsa yang akan menyerang Israel. Di situ pasukan Gog dan Magog bakalan bertempur besar-besaran melawan bangsa Israel. Di dalam kitab Wahyu juga disebutin kalau Gog dan Magog adalah salah satu bangsa-bangsa yang jadi bagian dari pasukan iblis dan menyerang manusia di akhir zaman. Kalau dalam Yahudi, dikenal ada Mesias atau penebus. Mesias ini kepercayaan Yahudi ya, yang dipercayakan datang sebagai wakil Tuhan dan membawa keselamatan bagi umat Yahudi. Orang-orang Yahudi mengenal dua Mesias, yaitu Mesias keturunan Daud dan Mesias keturunan Yosef. Mesias keturunan Yosef akan datang dan berperang melawan musuh-musuh Israel. Musuh-musuh Israel termasuk Gog dan Magog. Lalu dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Rabbi Naftali, orang Yahudi mengatakan kalau Mesias keturunan Yosef akan terbunuh di dalam peperangan melawan Gog dan Magog. Ini tolong dikoreksi kalau salah ya. Kalau Mesias keturunannya Daud, kalian pasti tahu itu siapa. Kesimpulannya, Yajuj dan Majuj atau Gog dan Magog dikenal dalam kepercayaan Yahudi, Kristen, dan Islam. Masih jadi perdebatan apakah Yajuj dan Majuj atau Gog dan Magog itu tuh nama kaum, tempat, atau nama orang tertentu. Dan tiap kepercayaan itu masing-masing punya versi Yajuj dan Majuj mereka sendiri. Tapi ketiga agama itu sepakat kalau Yajuj dan Majuj adalah makhluk yang akan membawa kehancuran bagi manusia di akhir zaman. Dan apakah mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah, orang-orang Yahudi, Kristen, dan Islam bakalan bersatu untuk melawan mereka di akhir zaman nanti? Let's see. Alright, that's all about Yajuj dan Majuj atau Gog dan Magog. Seperti biasa, kalau misalnya banyak kesalahan dalam penyebutan atau dalam kisah, mohon dikoreksi. Atau misalnya ada teori lain yang tadi aku bilang, boleh komen di kolom komentar. Ada yang mau ditambahin juga boleh komen aja, mau discuss silakan. Asal dengan bahasa yang sopan dan saling menghargai, saling toleransi antar agama. Dan ya udah gitu aja deh. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Supaya kaum Yajuj dan Majuj nggak berbuat. Misalnya dalam Sahih Muslim, bab Zikrut dan dalam hadis yang lain disebutin kalau dinding penahan Yajuj dan Majuj sebenarnya udah berlobang sebesar ini. Ulang. Dalam sebuah buku karya saking besarnya telinga mereka, satu bagian telinga itu mereka pakai sebagai pengalas tempat tidur, bantal. Dan satunya lagi sebagai selimut. Kok bantal ya? Setelah itu rombongan ini memulai perjalanannya dari Samaria, sebuah kota di Irak. Salah, Samaria lagi.